semua tamu hadirin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pelita Nusantara, Ibu Dr. Anda Hajah Tuti Rumiatun MM, Kepala Stipena Bapak Dr. Rudiarno SE MM MSI, Kepala SMK Pelita Nusantara 1 Bapak Sayroji SAG, Kepala SMK Pelita Nusantara 2 Bapak Supriyono SPD, Bapak Ibu Guru Karyawan Yayasan Pendidikan Nasional Pelita Nusantara, yang terkasih teman-teman siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi Yayasan Pendidikan Nasional Pelita Nusantara. Perkenalkan, saya membacakan susunan acara perayaan Natal YPN Pelita Nusantara. Ibadah Natal akan dilayani oleh tim gabungan guru, karyawan, dan siswa-siswi YPN Pelita Nusantara. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Romo Yohanes Dwi Andri PR, penyalaan lilin dan perayaan Natal. Demikian susunan acara perayaan Natal pada siang hari ini. Marilah kita memasuki ibadah. Bapak, Ibu, dan teman-teman dimohon bersaat berteduh sejenak.
Jati Asmara untuk membuka acara ini dalam doa. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bila siang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di dalam kebersamaan, kedamaian, dan sukacita Natal. Kami bersyukur kepadamu, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, hingga kami boleh sampai pada hari ini. Berkatilah perayaan sukacita dan kedamaian kami siang ini. Biarlah kami benar-benar betul-betul merasakan damai dan sukacita-Mu. Berkati acara kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah kami boleh bawa berkat ketika kami pulang nanti, dan berkat itu boleh kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, adakah sukacita hari ini? Ya, tentu kita bersukacita hari ini. Natal menjadi momen sukacita bagi kita karena Natal adalah bukti nyata kasih Tuhan kepada kita. Mari kita berdiri dan mari kita rayakan kelahiran Tuhan kita. Di
Dia yang lahir menjadi manusia, sama seperti kita. Memang layak untuk disembah, layak ditinggikan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Dialah yang layak disembah. Silakan Romo.
Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, Shalom. Berkah dalam. Sehat Bapak Ibu dan adik-adik? Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersuka cita karena kita boleh merayakan Natal. Kristus yang boleh lahir di tengah-tengah kita. Maka teman-teman, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita hendak mau merenungkan firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita hendak merayakan Natal yang dirayakan secara khusus oleh bangsa Indonesia. KWI dan PGI itu mengambil tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Maka yang pertama, sebelum saya mengulas firman Tuhan, maka suasana Natal itu selalu didominasi yang pertama adalah sukacita. Maka kalau biasanya itu memberikan sikap hormat ataupun juga begitu menghargai, saya minta dalam waktu 5 detik atau 10 detik tolong berikan wajah sukacita kepada kanan kiri yang paling sukacita, ya. Maka sukacita, ya. Yang tidak punya jejer ya bersukacita secara pribadi Bapak Ibu atau adik-adik. Artinya apa? Kita semuanya mengalami sukacita. Sukacita itu alasannya begitu banyak Bapak Ibu. Ada yang sukacita karena dapat liburan. Saya yakin anak-anak itu sukacita ketika libur. Begitu pula juga dengan para guru. Karena para guru itu selalu dipusingkan dengan hal administratif. Saya tahu betul karena kakak saya seorang guru Bapak Ibu. Selain itu juga sukacita juga bisa hadir dari misalnya bersama-sama melayani, ataupun yang dapat cuti begitu lama, atau yang tidak kalah penting adalah THR Bapak Ibu. THR disertai parsel Natal itu akan memberikan sukacita. Ataupun juga dihadirkan melalui ornamen-ornamen Natal yang bisa sangat tampak dalam rumah ataupun juga di mobil. Ada ornamen-ornamen Natal yang memberikan sukacita. Maka dalam hal ini saya mengambil perikop yang menjadi tema seluruh gereja di Indonesia ini. Dari Lukas bab 2 ayat 15 nanti dilanjutkan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Maka poin pertama yang penting di sini adalah para gembala ini mendengarkan warta gembira dari malaikat Tuhan dan mereka pergi ke Bethlehem untuk mencari dan menemukan Yesus yang lahir. Maka kalau kita mau mengalami sukacita, poin pertama yang saya tawarkan adalah mendengarkan Bapak Ibu. Konteks zaman sekarang mendengarkan itu bukan pengalaman atau peristiwa yang mudah Bapak Ibu. Seminggu ini saya sudah didatangi 2 orang tua yang mengeluhkan, Romo saya bingung untuk mendidik anak-anak Gen Z, anak saya yang Gen Z, diberitahu mendengarkannya sulit sekali. Lalu saya menyampaikan sederhana, sing duwe anak sopo, sing kudu tanggung jawab siapa, dalam arti sederhana. Tetapi poin pertama yang mau saya maksud adalah mendengarkan itu menjadi penting supaya Kristus bisa kita temukan. Kalau kita tidak belajar mendengarkan, mungkin karya Allah juga tidak mudah terlaksana dalam kehidupan kita. Misalnya Bapak Ibu di keluarga, hal-hal sederhana mungkin sudah banyak sekali opini pendapat sehingga kurang bisa menemukan, mendengarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan perkara sederhana itu sudah bisa memicu konflik. Hanya perkara rebutan kamar mandi untuk mandi, rebutan, aku dhisik atau yang lainnya sudah menimbulkan konflik. Ada pakaian kotor numpuk, piring kotor numpuk sudah menimbulkan emosi. Karena apa? Karena mungkin belum terbiasa untuk mendengarkan secara hati.
Sehingga Allah yang hadir dalam kehidupan kita sungguh menjadi tantangan bisa kita temukan. Kalau kaitannya dengan gembala yang bisa mendengarkan malaikat, juga kita sejajarkan dengan Raja Herodes. Raja Herodes ini tidak bisa mendengarkan kehendak Tuhan melalui mimpi ataupun juga yang lainnya, sehingga tidak mengarahkan hidupnya pada sesuatu yang baik. Saya masih ingat ketika saya mungkin seusia anak-anak, ketika saya masih di seminari. Kelas itu menjadi kesempatan kami untuk belajar berpendapat, belajar berargumen dan lain sebagainya. Sehingga di kelas itu kami mencoba untuk belajar secara sungguh-sungguh. Saya punya teman, ya. Teman saya ini cerdik Bapak Ibu. Karena apa? Kalau di kelas itu tidur, ya, anak-anak bisa ditiru tindakan teman saya untuk hal ini. Di kelas itu dari jam pertama sampai jam terakhir itu banyak sekali tidur. Tapi kalau ujian nilainya A semua Bapak Ibu. Bukan hanya A plus juga. Bahkan kalau nilainya 100 dia biasanya dapat 100 plus 25 dan lainnya. Karena banyak soft skill lainnya yang bisa diberikan. Karena apa? Ternyata teman saya ini pandai dalam hal mendengarkan. Maka kalau kami mau ujian, kami itu belajar kelompok. Ketika belajar kelompok dia itu hanya duduk mendengarkan. Kami yang belajar mati-matian paling nilainya itu tidak seperti dia, tetapi dia yang hanya duduk mendengarkan nilainya luar biasa. Maka saya mencoba kepada teman-teman, ya sudah, teman kita itu memang cerdik, tetapi kita juga jangan kalah cerdik. Akhirnya kami belajar itu bukan ujian yang besok hari, tetapi kami belajar untuk ujian yang hari lain. Maka dia datang mendengarkan kami yang belajar dan esoknya dia nilainya tidak menjadi A. Lalu dia gregetan dengan kami. Dengan bahasa Jawa agak kasar, asem kok ngerti yang ngono wingi aku buka jadwal ujian. Karena yang kami pelajari, yang kami sampaikan itu bukan mata ujian untuk besok, sehingga dia mengalami kesulitan. Dari pengalaman itu poin yang pertama adalah mendengarkan itu menjadi tantangan kehidupan kita. Bukan hanya mendengarkan secara fisik, tetapi juga mendengarkan hati. Bagaimana kita bisa peduli terhadap sesama dengan begitu baik. Mendengarkan bagaimana teman-teman yang mengalami kesedihan bahkan juga tantangan. Kaitannya juga dengan mendengarkan, saya mengambil contoh. Ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini harmonis. Tapi pada satu peristiwa suaminya itu mulai curiga karena istrinya itu mulai marah-marah. Bahkan istrinya itu mulai kalau pulang kerja itu selalu terlambat, bahkan selalu larut malam. Suaminya mulai curiga, ono apa iki dengan istri saya kok mengalami perubahan seperti itu. Akhirnya ketika istrinya pulang, suaminya bertanya, "Mah, kok pulangnya larut terus, ada apa toh?" Istrinya menyampaikan, "Berisik Pak, Mama sudah capek, pengen tidur saja." Suaminya semakin curiga. Istrinya bisa tidur pules, tetapi suaminya menjadi tidak bisa tidur karena perilaku istrinya. Tanpa berpikir panjang, akhirnya suaminya mencoba bertanya-tanya. Sambil bertanya-tanya dalam hati, tiba-tiba HP istrinya berbunyi. Mak ting, ya, ting. Suaminya begitu marah ketika melihat HP-nya, ternyata ada pesan beautiful. Tanpa pikir panjang istrinya dibangunkan. "Bangun Mah, cowok atau pria mana yang berani bilang kepada Mama itu beautiful? Pasti ini alasan Mama setiap hari pulang malam, pulang larut bahkan terlambat." Istrinya belum sempat untuk mendengarkan baik-baik, dia kucek-kucek matanya kemudian melihat HP-nya sambil menepuk pundak suaminya. "Walah papa, mbok ya dibaca yang betul-betul. Ini tuh tulisannya baterai full, bukan beautiful." Ya.
Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari perlu mendengarkan hati, tidak mudah untuk menghakimi. Kalau di sini mungkin sedikit bisa langsung tertawa. Kemarin saya ngisi di TNI AU. Duduknya itu yang pertama dari pangkat marsekal sampai yang anak-anak kebangsaan. Tertawanya itu nunggu komando Bapak Ibu. Betul, saya tidak bohong. Jadi yang pangkat ini tertawa, yang belakang itu agak senyum-senyum lalu pimpinannya menyampaikan, sekarang ikutilah ibadah dengan bebas, baru mereka boleh bisa tertawa. Saya membayangkan kalau mereka tiba-tiba tertawa mungkin suruh push up dan lain sebagainya. Ya. Dari pengalaman itu yang pertama, kalau kita mau mengalami sukacita Natal, belajarlah mendengarkan. Netizen Indonesia itu terkenal dengan nyinyirannya, komen-komennya. Maka sebenarnya Indonesia itu berbakat untuk berkomentar Bapak Ibu daripada untuk mendengarkan. Secara kasar, mungkin mohon maaf, mungkin Yesus itu memang memilih lahir di Bethlehem yang sunyi supaya gembala itu mudah mendengarkan. Bayangkan kalau lahir di Indonesia Bapak Ibu. Sudah hoax, sudah viral di sana sini belum mampu untuk mendengarkan. Artinya disposisi bagi kita untuk sungguh-sungguh bisa mengalami Yesus yang lahir dengan sukacita adalah belajar mendengarkan. Ini penting. Ya. Mendengarkan hati nurani, mendengarkan teladan orang tua, mendengarkan perintah yang baik dan lain sebagainya. Kami pun juga, saya pernah mengalami situasi bagaimana teman saya juga mengalami teguran dan dia mulai mendengarkan secara baik-baik. Jadi di seminar itu tidak ada, ya ini mungkin menjadi sebuah hal yang baik untuk kami ke depannya. Di seminar itu tidak ada yang mencontek Bapak Ibu. Selain ujiannya lisan memang kami tidak ada yang mencontek. Karena kalau sekali mencontek, hari itu juga out atau keluar dari seminari. Adik kelas saya pernah keluar dari seminari. Gara-gara memang ketahuan mencontek karena saat itu dia itu sakit tetapi tidak bilang. Jadi sakit lalu harus ujian tapi tidak bilang kalau dia itu sakit. Sebenarnya bisa diberikan dispensasi. Tapi sebagai konsekuensi untuk membentuk karakter hidup yang sungguh nantinya menjadi militan dan menjadi manusia. Maka malam itu juga pamong satu menyampaikan, saya tidak mau tahu kamu mau pulang pakai angkot, naik bis, mau situasimu seperti apa, sudah sebagai ketentuan. Kamu mencontek saat ini juga out. Tapi dari pengalaman itu dia saat ini menjadi orang yang berhasil Bapak Ibu. Yang berhasil, yang sungguh-sungguh bisa memanage hal-hal yang baik. Sehingga saat ini dia dipercaya di salah satu instansi milik pemerintah yang sungguh mengelola dalam hal ini finansial dan menjadi panutan dari orang-orang di sekitarnya. Maka bagi kita orang Kristiani, secara kuantitas kita mungkin kalah jumlah, tapi secara kualitas kita harus menjadi terang. Terang itu tidak harus banyak, tetapi harus benar-benar bersinar dengan baik sehingga menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang ada dalam kitab Yesaya, terang sudah terbit atas bagimu. Sehingga bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan sudah tidak mengalami kekelaman, melainkan dituntun oleh sang terang sejati, yakni Kristus sendiri. Maka ibu bapak saudara-saudari, kalau kita mau merayakan Natal, kalau kita mau menjadi terang, mulailah dari hal yang paling sederhana. Kalau tadi adalah mendengarkan. Yang kedua saya lanjutkan dari Lukas bab 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka itu kata jamak merujuk pada gembala-gembala. Jadi gembala ini setelah mendengarkan kabar dari malaikat, mereka cepat-cepat. Dalam hal ini saya memahami, memaknainya adalah cepat-cepat untuk mewartakan kebaikan. Cepat-cepat untuk mewartakan kasih.
Karena kehidupan kita sehari-hari yang mudah kita wartakan secara cepat-cepat itu hal-hal yang sifatnya mungkin bukan kebaikan. Misalnya kita dapat informasi, mudah sekali kita sharekan di grup keluarga, grup kelas, grup yang lainnya. Bahkan hal-hal yang sifatnya kurang baik pun mudah kita wartakan, mudah sekali kita sampaikan. Maka dalam hal ini kita semuanya diminta belajar dari gembala untuk cepat-cepat ya. Cepat untuk mewartakan yang sifatnya kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Misalnya konkret, mewartakan kebaikan itu ya belajar. Belajar, biasanya kita punya pengalaman disposisi untuk menunda. Ya. Menunda itu bukan spiritualitas dari gembala-gembala. Menunda apa? Menunda belajar. Ya. Menunda belajar dengan berbagai macam hal. Kalau saya mencermati teman-teman muda, anak-anak OMK yang sering sharing dengan saya berbagi kisah, kerap kali menunda pekerjaan karena konkretnya main Mobile Legend ataupun lain sebagainya. Maka ada pertobatan kalau kita sudah merayakan Natal. Kalau biasanya dalam satu hari main Mobile Legends-nya 2 jam, dikurangi menjadi 1 jam 59 menit. Ya, ada sebuah pertobatan, perubahan. Perubahan itu tidak lalu begitu tajam karena menyakitkan, tetapi ada sebuah proses sampai benar-benar merubah diri kita secara sempurna. Ataupun juga Bapak Ibu biasanya ada selalu pengalaman menunda-nunda. Entah itu menunda membuat nilai, menunda mengoreksi, ataupun lain sebagainya. Saya kalau di keluarga itu adalah pribadi yang paling tegas Bapak Ibu. Kalau orang tua saya menunda hal ini, saya langsung tegur. Kalau kakak saya menunda untuk mengoreksi ataupun lainnya, saya tegur. Eling, itu dosa, saya menyampaikan seperti itu. Apalagi kalau menunda untuk ke gereja, wah itu sudah saya marahi satu keluarga. Artinya apa? Sungguh pengalaman gembala ini mau menunjukkan kepada kita untuk cepat-cepat mewartakan kebaikan Tuhan. Kalau kita menunda, kita tidak menemukan Yesus yang lahir. Misalnya seperti gembala. Kalau gembala ini menunda untuk tidak segera berangkat, mereka mungkin juga tidak menemukan Yesus yang lahir di palungan. Karena saya tatapkan dari Injil Matius bab 2 ayat 11 yang dialami oleh 3 raja dari timur atau 3 majus. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Secara literal, secara kita membaca secara sekilas mungkin kita tidak menemukan makna. Tetapi di situ dilihat, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Yesus lahir di kandang di palungan, ada sebuah pergeseran besar di sebuah rumah. Dari Injil Matius. Maka dari pengalaman ini kalau kita tidak cepat-cepat mewartakan kebaikan Tuhan, kita pun juga mungkin tidak menemukan Yesus yang lahir, yang mau menyelamatkan kita. Dan dunia zaman sekarang yang begitu majunya membuat kita bisa menjadikan diri kita itu mudah berubah dengan hal-hal yang sifatnya sangat duniawi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang itu mungkin dikenal pendiam Bapak Ibu. Mungkin dikenal tidak banyak omong, tidak dikenal banyak tindakan. Tetapi kalau di dunia internet, mohon maaf saya menggunakan kata kasar, mudah sekali cerewet Bapak Ibu. Ya, kalau biasanya pendiam, apa-apa lalu mungkin di forward, diteruskan. Hal-hal yang sifatnya belum tentu benar atau tidak. Bahkan saya itu kenal dengan teman saya. Teman saya itu pendiam, tapi kalau di internet itu begitu rame. Bahkan tak jarang mengirimi hal-hal yang sifatnya konyol. Di setiap harinya pendiam, tapi kalau di internet itu begitu aktifnya. Tak jarang mengirimkan anekdot-anekdot. Kerap kali mengirimkan yang membuat saya masih terngiang. Bapaknya itu coolnya minta ampun. Mamanya hot Bapak Ibu.
tapi anaknya adalah dispenser ya. Ya, dalam ini dia itu begitu pendiamnya tetapi idenya itu begitu jalan ketika di dunia internet. Karena itu adalah dunia kita saat ini begitu majunya. Dan itu pun yang mau kita terangi dengan pengalaman Yesus yang lahir di tengah-tengah kita. Bukan hanya lahir di ibadah kita, tapi juga lahir di dalam hidupan kita. Supaya menjadikan diri kita itu sungguh-sungguh cepat dalam mewartakan kebaikan. Tidak perlu ditunda-tunda. Sekaligus juga merubah diri kita supaya sungguh menjadi pribadi yang baik. Lalu makna terdalam dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 16 di situ diungkapkan bahwa Yesus lahir di palungan. Di sini tidak ada simbol siluet ataupun juga gambar palungan ataupun dekorasi palungan. Kemarin saya di Lanut itu saya menyampaikan, Romo mengisi ya, saya memberikan kriteria. Dekorasinya seperti ini, seperti itu, lalu mereka berupaya jadi untuk menggambarkan. Saya mau menyampaikan hal yang paling dalam. Yesus itu lahir di palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan yang mungkin dialasi kain lampin, jerami dan rumput dan lain sebagainya. Makna terdalam Alkitabiah eksegit yang mau saya sampaikan adalah kalau Yesus itu lahir di palungan, maka Yesus itu sejak sononya, sejak awalnya sudah menjadikan dirinya itu menjadi makanan rohani bagi manusia. Kalau dalam perspektif gereja Katolik, karena saya sebagai imam, dari kandang lalu diejawantahkan dalam altar menjadi kurban kudus, di mana di situ Yesus menjadi makanan rohani bagi setiap orang yang beriman melalui kurban Kristus Ekaristi, atau mungkin kalau dalam Kristen perjamuan kudus ataupun lainnya. Tapi ada sebuah kata-kata sakral di situ menunjukkan Yesus adalah makanan bagi kita semua supaya kita semuanya bisa hidup. Kalau dalam Injil Yohanes dikatakan, akulah roti yang turun dari surga. Dan roti itu sekarang hadir dalam diri Yesus yang adalah makanan rohani bagi kita semua. Dan kaitannya dengan itu, maka poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah mari kita memiliki diri atau peristiwa atau disposisi yang mau berbagi. Allah datang ke dunia karena dia mau berbagi hidupnya. Dan kita juga dipanggil untuk memiliki pengalaman berbagi. Berbagi dalam hal apapun yang sifatnya baik. Karena berbagi itu menjadikan diri kita bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Saya pernah menantang anak-anak yang saya berikan secara khusus saat itu adalah beasiswa. Saya menantang, nilai yang harus kamu berikan kepada orang tuamu bukanlah nilai dari contekan, bukan dari nilai dari artificial intelligence, AI. Bukan nilai yang kamu dapat secara spontan, karena itu tidak ada gunanya. Tetapi nilai yang sungguh dari jerih payahmu. Dan 5 orang ini, saat ini semuanya saya boleh bersaksi dan saya minta izin kepada mereka, boleh bangga. Karena yang satu itu masuk Brimob menjadi mudah sekali untuk naiknya, karena saat itu saya memberikan pesan. Ingat, kalau kamu mau masuk Brimob, saya hanya memberikan 3 pesan. Yang pertama, hayatilah imanmu. Yang kedua, jangan merokok. Yang ketiga, setiap hari kamu harus mengumpulkan 10 vocabulary bahasa Inggris. Dan yang terjadi dia mudah sekali untuk naik secara jenjang karir dan lain sebagainya. Karena saya dulu juga melayani dalam hal itu. Maka yang kita berikan sungguh-sungguh keutamaan, yang kita bagikan adalah kebaikan Tuhan, bukan sampah yang kita bagikan. Allah sendiri memberikan putranya Yesus
yang sungguh luhur mulia bagi kita. Maka kalau kita mau memberikan kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik, bukan yang ecek-ecek kalau dalam hal ini. Saya pun juga punya pengalaman bagaimana berbagi ini juga menjadi makna hidup. Ketika saya kecil, ibu saya itu punya hobi. Hobinya itu adalah arisan di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu itu kalau mengikuti arisan bisa 3 Bapak Ibu. Yang pagi itu bisa arisan PKK. Yang siang itu bisa arisan RT dan dilanjutkan dengan arisan lingkungan. Suatu ketika ibu saya itu dapat arisan dari 3 kelompok yang diikutinya itu. Maka setiap hari Sabtu kami lalu pergi ke gereja. Ibu saya lalu mengajak kami anak-anaknya. Yo saiki ning gereja. Ibu saya begitu sumringah sukacita. Ibu bareng untuk arisan, mau bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya kami diajaklah ke gereja. Sampai di gereja seperti biasanya ikut misa. Lalu ketika pulang itu raut wajah ibu saya itu suntrut. Begitu sedih, begitu anyel dalam bahasa Jawa yang kasar. Bahkan mungkin sedikit marah. Saya tanya, "Napa to Bu? Bar mulih gereja kok begitu marah dan lain-lain." Begitu marah dan sedih dan lain sebagainya dan campur aduk. Ibu saya menyampaikan, "Piye to iki? Entuk det arisan malah lali." Saya simpan. Jadi uang arisan dari 3 kelompok tadi diamplopi jadi 1, malah masuk uang kolekte Bapak Ibu. Malah masuk uang persembahan. Yang awalnya itu datang ke gereja Sumringah tetapi lupa, ternyata uang arisannya itu kebawa ke gereja sehingga dimasukkan dalam uang persembahan itu. Saya sebagai anak SD tahun 2000-an, saat itu saya masih SD. Saat itu lalu saya menyampaikan kepada ibu saya dalam bahasa Jawa kasar, syukur. Ya, saya menyampaikan syukur Bu, salah dhewe kakean arisan. Ya. Lalu saya menyampaikan makna lagi, saat itu saya masih anak kecil. Satu kelas 6 kalau tidak keliru. Ya. Saya menyampaikan sederhana, wis to, nek nggo Gusti iki rasa hitung-hitungan. Dalam bahasa Indonesia saya translate, untuk Tuhan itu tidak perlu hitung-hitungan. Kalau perlu berikanlah yang terbaik, berikanlah yang maksimal. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata-kata itu dibalik sekian tahun kemudian ketika saya masuk seminari. Syukur. Saya sebagai ibu memberikan yang terbaik untuk gereja. Anaknya dipersembahkan untuk menjadi imam. Saat itu saya lalu menyampaikan, aduh ini kata-kata kumbian saiki dipakai oleh ibu saya sendiri. Untuk gereja, untuk Tuhan, jangan hitung-hitungan. Sehingga ibu saya dengan mudahnya melepas saya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi dari pengalaman ini kita perlu punya pengalaman berbagi. Berbagi dalam hal yang baik. Maka adik-adik yang masih mempersiapkan masa depan, Bapak Ibu guru, para dosen, karyawan, kita semua yang di sini yang memiliki kehidupan, kita semuanya sungguh boleh bersyukur karena boleh mengalami Natal. Yesus yang lahir di tengah dunia, lahir dalam kehidupan kita. Sukacita Natal itulah yang kita rayakan, tetapi saya mengajak pada 3 hal permenungan yang bisa menjadi makna Natal supaya kita bisa merayakan dengan sukacita. Yang pertama, mari kita memiliki disposisi untuk selalu mendengarkan. Yang kedua adalah cepat-cepat untuk mewartakan kebaikan atau kasih Tuhan. Dan yang terakhir, harus punya pengalaman berbagi. Sehingga dengan demikian, Natal bisa bermakna dan berbuah dalam kehidupan kita kini dan sepanjang segala masa. Ibu bapak, saudara-saudari, demikian permenungan, refleksi iman dari sabda Tuhan dan perayaan Natal. Kepada penyelenggara ibadah saya persilakan untuk melanjutkan ibadah pada siang hari ini. Silakan.
Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita dengarkan kisah Natal yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Erika dan Angela. Dipersilakan. Siapakah kita yang dapat menghampiri ketulusan Tuhan? Siapakah manusia sehingga menemukan Tuhan? Dari tahta kekudusan, Ia datang memberi kita melawat umatnya. Dengan demikian, cahaya sorgawi terbuka menembusi bumi, dan kekuatan cahayanya merasuk dalam sumsum hati anak-anaknya. Demikian kisah cinta kasih Allah kepada umatnya, seperti yang disaksikan oleh Injil Lukas. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayinya itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang mereka lihat dan mereka dengar tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Marilah kita bangkit berdiri. Natal memberi kita damai dan sukacita. Marilah kita berjanji senantiasa menebarkan damai Natal kepada dunia. Seperti Yusuf yang mengambil risiko besar dalam hidupnya. Seperti Maria yang tidak takut karena ia berlandaskan kebenaran. Seperti para majus yang siap mempersembahkan milik kepunyaannya untuk Tuhan. Dan seperti Yesus yang siap mengorbankan dirinya bagi dunia. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kini marilah kita nyalakan lilin Natal sebagai tanda komitmen kita untuk selalu bersinar bagi dunia. Dimohon kesediaannya untuk menyalakan lilin Natal. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pelita Nusantara, yaitu Ibu Dr. Anda Hajatuti Rumiatun MM. Kepada Ibu Dr. Anda Hajatuti Rumiatun dipersilakan.
Lilin kedua akan dinyalakan oleh Ketua Stipena, yaitu Bapak Dr. Luhgiatno SE, MM, MSI. Kepada Bapak Dr. Luhgiatno dipersilahkan. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh Kepala Sekolah SMK Pelita Nusantara 1, yaitu Bapak Sairoji SAG. Kepada Bapak Sairoji dipersilahkan. Lilin keempat akan dinyalakan oleh Kepala Sekolah SMK Pelita Nusantara 2, yaitu Bapak Supriyono SPD. Kepada Bapak Supriyono dipersilahkan. Lilin kelima akan dinyalakan oleh perwakilan mahasiswa Stipena, yaitu Pak Janeta. Kepada Pak Janeta dipersilahkan. Lilin keenam akan dinyalakan oleh perwakilan siswa SMK Pelita Nusantara 1, yaitu Saudari Agnes. Kepada Saudari Agnes dipersilahkan. Lilin ketujuh akan dinyalakan oleh perwakilan siswa SMK Pelita Nusantara 2, yaitu Saudara Andreas. Kepada Saudara Andreas dipersilahkan. Lilin sudah menyala, menandakan komitmen kita untuk terus berguna bagi bangsa. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Kami mohon Romo Yohanes Dwi Andri untuk menyampaikan berkat kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilakan berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan dalam perayaan Natal ini. Allah Bapa pemelihara kehidupan, penguasa waktu, Engkau yang hadir dalam diri Putramu terkasih Yesus Kristus dalam diri manusia untuk menyelamatkan kami, maka kami mohon secara khusus turunlah berkat untuk kami semua, untuk memberikan rahmat kesehatan, keharmonisan dalam keluarga, keberhasilan dalam belajar mengajar di Yayasan Pelita ini, dan juga keberhasilan bagi anak-anak dalam menempuh masa depannya dengan baik, sehingga sungguh bisa menghadirkan berkat damai sejahtera. Akhirnya ya Tuhan, semoga sukacita Natal turun memberikan berkat kami semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ibadah Natal kita sudah selesai. Mari kita memasuki perayaan Natal kita. Sebelumnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Panitia Natal 2024 YPN Pelita Nusantara, yaitu Bapak Aditya Jati Asmara. Mari dipersilahkan. Ya Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pelita Nusantara, Ibu Dr. Anda Hajah Tuti Rumiyatun MM, Bapak Ketua STIE Pelita Nusantara, Bapak Luhgiyatno, Dr. Luhgiyatno, SE MM MSI, Bapak Kepala Sekolah SMK Pelita Nusantara 1, Bapak Seroji SAG, Bapak Kepala Sekolah SMK Pelita Nusantara 2, Bapak Supriyono SPD. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan terselenggaranya acara Natal pada siang hari ini. Baik dukungan dana pun juga dukungan kehadiran. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan sama-sama bekerjanya dari panitia Natal yang dibentuk secara dadakan. Bermula dari Pak Luhgiyatno yang Jawil Putri, begitu ya, terbentuklah panitia Natal 2024. Kami yang tidak saling kenal awalnya, karena banyak guru yang baru juga termasuk saya, akhirnya bertemu, berkumpul, saling cerita satu sama lain, dari yang gak kenal sampai sekarang tahu aibnya apa. Jadi semakin akrab dan semakin bisa bekerja sama ke depannya. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah hadir tepat waktu, tidak perlu dipaksa, kuncinya tidak perlu ditinggal dulu, HP-nya tidak perlu disita dulu, ya. Terima kasih. Yang terakhir terima kasih kepada Romo Yohanes Dwi Andri Projo, ya. Terima kasih atas pelayanannya hari ini, sungguh luar biasa. Kami boleh terberkati, kiranya sukacita dan damai Natal beserta kita. Ada 3 hal apa aja anak-anak? 1, mendengar. 2, cepat, jangan menunda pekerjaanmu. Yang ketiga apa? Mulane sing ngrungokke iki. Berbagi. Kalau tadi Romo cerita di seminari
tidak ada siswa yang mencontek. Karena sekalinya mencontek langsung out. Saya kepikiran ini diterapkan di PN, Bu. Seberapa banyak siswa kita yang out ya. Matur nuwun Romo sekali lagi. Dan kemarin ketika kami dari panitia sangat excited menyelenggarakan acara ini, kami berbincang-bincang bahwa kayaknya kok sayang sekali jika event Natal itu setahun sekali, piye nek Natalane sebulan sekali gitu. Tapi kan enggak bisa ya. Akhirnya kemarin kami ngomong-ngomong, ngobrol begitu dengan guru-guru karyawan yang lain. Bagaimana ya kalau kita mengadakan ibadah bersama. Jadi anak-anak, guru, dosen, karyawan, sebulan sekali setiap Jumat keempat kami adakan ibadah bersama. Pareng nggih Bu nggih? Ya, boleh Bu, sudah saya sampaikan ya. Kita tinggal eksekusi. Biar anak-anak semuanya boleh terpelihara imannya, termasuk guru-guru dan dosennya juga terpelihara imannya. Biar kalau ada acara gitu nggak usah nyita HP dulu, biar ikut. Nggak usah nyita kunci motor dulu, biar ikut. Akhir kata selamat Natal semuanya, kiranya damai Natal kita tidak berhenti sampai di sini, tetapi boleh lestari sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Aditya atas sambutannya. Teman-teman, kita patut bersyukur kepada Tuhan telah memberikan kita guru-guru, dosen-dosen yang luar biasa berbakat. Guru-guru dan dosen-dosen, kita akan menampilkan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Mari kita sambut penampilan dari dosen, guru, dan karyawan YPN Pelita Nusantara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
ada aransemen baru, Pak. Satu lagu saya. Ini anak-anak boleh buat goyang ya. Romo Andri yang mau menyumbangkan lagu karena saya dapat bisikan Romo suka menyanyi. Istimewa sekali ya penampilan dari guru-guru dan dosen-dosen YPN Pelita Nusantara ini. Kini saatnya kita mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pelita Nusantara. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Tutik Rumiantun MM dipersilakan. Yang saya hormati, pertama Romo Yohanes Dwi Andri, yang saya hormati pula dari
STE, Bapak Ketua STE Pelita Nusantara, Bapak Dr. Rogiatno. Kemudian yang saya hormati dari PN1, Bapak Sairoji SAG, ini ditemani Bu Lilis. Juga dari PN2, Bapak Supriyono, ditemani Bu Ayu dan Pak Imam. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini, terutama panitia Natal. Ini saya ngepek Pak, saya tidak hafal ini tadi. Sebagai ketua Bapak Arbitya Jati Asmara dari PN2, kemudian sekretarisnya Ibu Farida dari PN1, kemudian bendaranya Ibu Madu, kemudian seksi acara Ibu Nini, Bu Diana Natalia dari PN1, seksi konsumsi Bu Elizabeth PN1 dan Bu Triwidi dari PN1, seksi perlengkapan Bapak Yustika Bayu dari PN2, dekorasi dan dokumentasi dari PN1 Bapak Franciscus Deni Prasetyo. Seksi kebersihan dibantu dari STE Pak Harjito dan Pak Marsono dari PN1. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia ini yang mengawal terselenggaranya acara perayaan ibadah dan perayaan Natal kali ini, karena sudah beberapa waktu yang lalu tidak diadakan perayaan maupun ibadah Natal. Pertama-tama juga saya ucapkan selamat merayakan Natal, meskipun sudah lewat, tapi tidak ada salahnya kalau di awal kata saya mengucapkan selamat hari Natal. Juga yang saya sayangi adik-adik dari PN1, PN2 dan STIE. Oh maaf, tadi ada yang belum saya sebut, ini ditambah ada personil yang menyelenggarakan perayaan Natal ini. Ada Mas Hanil, ada Pak Haris, ada siapa lagi yang belum saya sebut, mudah-mudahan ada Pak yang mau ke Kalimantan ini Pak. Ya Pak Janit, ya. Terima kasih sehingga perayaan ini meskipun diadakan sederhana, tapi sampai saat ini saya melihat begitu kompak dan begitu terasa membahagiakan. Saya tidak pernah lihat latihannya itu tadi di mana kok tiba-tiba tampil dengan sempurna. Jadi mudah-mudahan nanti sampai akhir perayaan ini betul-betul membawa damai dan membawa sukacita. Terima kasih semua. Juga tadi sempat saya hitung-hitung, ini mencoba ngitung-ngitung. Pertama, Romo perkenalkan saya yang dituakan di Pelita Nusantara, tapi memang sudah tua Romo. Ya, tadi saya mencoba menghitung-hitung. Kalau dari guru dan dosen yang di Pelita Nusantara ini dibanding seluruh keluarga besar kami kok hanya kurang lebih hanya 2,7%, jadi sedikit sekali. Untuk siswanya demikian juga, dari kurang lebih 1.800 siswa ya kurang lebih hanya sekitar 3%. Jadi minor sekali, tapi mudah-mudahan yang minor ini terbina kekompakan yang bagus sehingga bisa mewujudkan kerukunan umat beragama, sehingga kami semua di Pelita Nusantara pun bisa saling menghormati satu sama lain meskipun itu beda agama. Dan ini diawali dari yang kecil, mudah-mudahan bisa membaur dengan semua keluarga besar di Pelita Nusantara. Sekilas tadi sempat saya mendengarkan
beberapa yang disampaikan oleh adik-adik tadi suatu semboyan agar kita bisa hidup damai dan bisa bersukacita dengan sesama. Saya kira tidak saya panjang lebarkan, tapi saya salut dengan ide dan pelaksanaan Natal hari ini. Beberapa waktu yang lalu yang menemui saya itu Bapak Aditya dan Ibu Farida. Ya, ini akhir Desember yang lalu kayaknya. Ya, saya dukung, mudah-mudahan acara berlangsung dengan baik. Dan tadi ada titipan izin, mudah-mudahan juga disampaikan ke panitia. Ibu Eni ya, hari ini belum bisa hadir karena ada acara periksa kesehatan di rumah sakit. Mohon doanya mudah-mudahan selalu sehat untuk Bu Eni dan untuk kita semua. Sekian dan selamat melanjutkan acara ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan membahagiakan. Amin. Bingkisan. Ada lumayan banyak untuk bersukacita juga ya Pak ya, nambah sukacita hari ini gitu. Oke, gimana Pak? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan apresiasi ke acara kami, memberikan sumbangan untuk door prize Ibu. Dari yang sudah terkumpul kami berikan beberapa kado. Semoga yang nanti mendapat itu semakin bersukacita gitu nggih. Nah, caranya gampang sekali Bapak Ibu. Kami menyediakan sekitar 19 nggih. 19 monggo silakan tidak mengurangi hormat. Untuk di bawah kursi ada nomor-nomor. Mungkin yang beruntung di bawah kursi ada nomor bisa menunjukkan ke kami. Semuanya sama, dari depan ke belakang ada semua. Monggo. Ada 19. Mungkin yang mendapat nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 5. Acak semuanya, dari depan ke belakang enggak urut tapi semuanya acak. Nomor 1 sampai 5 ada? Yang di depan juga ada loh. Nggih, pokoknya semua rata. Tolong kursi saya tadi ada enggak ya? Oh ada 6. Nggih, dipegang dulu Bapak Ibu, saudara-saudara anak-anak sekalian yang mendapatkan nomor 1 sampai 5. 1 sampai 5 dulu. Pak Roji dapat, Pak? Kasihkan saya, Pak. 1 sampai 5, ada? Mungkin Romo di belakang ada enggak ya, Mo? Ada enggak ya? Kalau ada salahkan Putri Romo. Ada deh, 1, oh Putri ya. Terus saya suruh siapa ini yang ngasih? Berapa Bu? 1 sampai 5 dulu. Gitu ya. Ada 1 sampai 5. 1 sampai 5 dulu. Ya sudah, kalau enggak ada nanti kita kasih pertanyaan aja Bu, sisanya nanti Bu. J, 1 sampai 5 enggak ada. Mungkin 6, 7.
67. Pak Aloh tadi nggih Bangga. J. Monggo Pak. 7, ada 7? 7. Oh ya, sini no. Iya. Nggih, mungkin dengan hormat kami minta Romo Andre untuk memberikan bingkisannya. Langsung mawon. Putri, monggo Putri. 1, 2, 1 nomor berapa? Oh, nggih, 1, 3. 1 ada nggak? Oh, enggak ada Bu. Oh, ini pertanyaan aja. 3, 5. Nggih. 6, 7. Nggih. Dua enggak ada. 6, 7. Ini monggo Pak Pendeta. Ada sesuai dengan nomornya. Nomor 3, Bu Tuti. Nomor 7. 7, Putri ada Bu 7 Putri? Oh sudah. Adik berapa adik? 4. 5. Terima kasih, monggo bisa foto bersama dulu. Terima kasih, beli aplaus dulu. Nah ini tadi sampai nomor 7. 7 sampai 8 sampai 15. Berapa Pak? Oh berarti. Oh gua. 13. Oh J. 8, 10. Monggo silakan. Monggo ayo. Maju ya. Bisa foto dulu. 15. 18. Iya, tadi berhenti sampai nomor 15. Nah, sekarang 16, 17, 18, 19. Ada yang menemukan? Ada 1, 2, 16, 17, 18, 19. Nah. Yeah. Ya, semuanya. 16. Empat. Putar 16. 16. Kasih ini enggak, Pak? 18. Terima kasih, bisa foto bersama dulu. Masih ada 2 Pak. Masih pertanyaan nanti. Ada pertanyaan Pak? Ini masih ada
dua yang lumayan agak seperti saya gitu. Ada dua. Monggo Pak Adi, mungkin ada pertanyaan Pak Ardi untuk semua jemaat dan tamu undangan. Ada dua loh Pak. Ya Pak Denny. Nanti gongnya yang paling besar ya Pak ya. Masih ada dua. Oh siapa? Oh nomor 2. Wah. Ya udah, saya kasih nomor 1. Nah, tapi ada pertanyaan, kamu lupa. Maju dulu, maju. Lumayan loh, ini gede loh ini loh ya. Tapi berhenti dulu, Pak. Satu lagi Pak. Nah, satu pertanyaan dulu. Nah, satu pertanyaan. Oke, mungkin kasih pertanyaan yang kira-kira nanti bisa jawab, bisa debat. Ini tak kasih dulu aja ya. Tinggal satu yang gede. Saya boleh jawab enggak? Pertanyaannya Pak Mogo, saya serahkan jenengan. Iya. Kita satu lagi. Pertanggungjawaban Bu Elis sama Bu Diana. Terima kasih sekali Pak Imam dan kami. Nanti kalau ada apa-apa kebaruan, kontak saja Pak Haris. Sudah. Oke.
Ya, mari semuanya kita ke depan dulu, kita mau foto bareng.